Selamat sore rekan-rekan PPG Rombongan Belajar 1. Berikut ini saya memaparkan hasil wawancara dengan pakar. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Bu. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Ini perkenalkan, saya Ibu Devi Natalia Womsiwor, guru dari SD YPK Muris, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura. Kesempatan ini saya ingin menceritakan sedikit tentang permasalahan yang saya alami di sekolah, yaitu terkait dengan pembelajaran matematika, di mana terlihat anak-anak ini kurang berkonsentrasi atau motivasi belajarnya rendah. Dari 15 anak siswa saya di tahun ajaran yang lalu, saya melihat bahwa hanya 6 orang yang mampu berkonsentrasi, mampu menangkap setiap pembelajaran dengan sangat baik, sedangkan 9 di antaranya tidak berkonsentrasi. Dalam arti ada yang melamun, bercerita, bermain, atau juga lesu. Nah, hal-hal ini menjadikan saya kembali mengidentifikasi bahwa ini merupakan suatu permasalahan. Hingga pada kesempatan ini saya mohon, saya akan bercurah pendapat sekaligus melalui pertanyaan-pertanyaan. Semoga ini dapat membantu saya meningkatkan motivasi belajar siswa yang saya ajari. Menurut Ibu, apakah masalah yang saya identifikasi ini penting untuk diselesaikan? Bagaimana tanggapan Ibu? Baik, selamat siang Ibu Guru di SD di daerah Demta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan banyak perhatiannya terhadap masalah yang ada dan terjadi di daerah Ibu. Baik, terkait pertanyaan Ibu, apakah masalah yang saya atau dalam hal ini Ibu identifikasi itu penting untuk diselesaikan? Pertama-tama saya jelaskan dulu kapan masalah itu penting untuk diselesaikan. Nah, jika suatu fenomena yang diidentifikasi di lapangan itu adalah fenomena yang penting, di sini saya garis bawahi ya, jika suatu masalah yang terjadi di lapangan itu adalah fenomena yang penting dan menjadi masalah. Jadi kata kuncinya ada dua. Jika hal itu penting dan masih menjadi masalah di lapangan, terutama dalam dunia pendidikan, maka itu masuk pada kategori masalah yang penting untuk diselesaikan. Atau dalam hal pendidikan, penting untuk diteliti atau dicari solusi dari masalah tersebut. Nah, tadi kan fenomena yang Ibu paparkan adalah kalau tidak salah 15 siswa. Dari 15 siswa yang ada di kelas, hanya ada 6 anak yang berkonsentrasi dan terlihat antusias dalam pembelajaran matematika. Nah, kalau menurut saya, fenomena ini adalah fenomena atau masuk pada kategori masalah yang sangat penting untuk diselesaikan. Mengapa? Karena jika masalah ini tidak diselesaikan atau tidak dicarikan solusi pemecahan masalahnya, maka akan berdampak jangka panjang yang tentunya pasti sangat berdampak pada hasil belajar siswa ke depannya. Salah satunya adalah terkait kemampuan numerasi siswa. Apalagi Ibu mengajar di jenjang sekolah dasar ya, tingkat dasar, di mana kemampuan matematika dasar menjadi hal yang penting dikuasai oleh peserta didik sebelum mereka melanjutkan studi di tingkat yang lebih tinggi. Itu yang dapat saya tanggapi terkait pertanyaan Ibu yang pertama. Baik Bu, jika dicermati sebenarnya ini ada masalah atau ada faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi. Kira-kira menurut Ibu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasinya siswa itu rendah? Baik, terkait dengan pertanyaan Ibu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa berkaitan dengan fenomena yang tadi telah Ibu jelaskan. Kalau kita berbicara tentang faktor, ya, dalam hal ini berarti lebih dari satu ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar matematika siswa, berarti kita harus menilik
faktor itu secara lebih mendalam. Dalam hal ini, motivasi itu terbagi menjadi dua. Motivasi internal atau dorongan dari dalam diri siswa itu sendiri, dan motivasi eksternal, dorongan dari luar. Nah, kalau motivasi internal karena itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, ini kaitannya dengan pribadi siswa. Bagaimana gaya mereka dalam belajar. Ini menjadi hal penentu apakah siswa ini akan menyukai atau tidak menyukai matematika. Nah, ketika motivasi internal siswa itu rendah, maka akan berdampak pada tidak bersemangat dalam belajar, mudah jenuh, tidak konsentrasi, tidak antusias seperti yang tadi Ibu jelaskan dalam fenomena yang Ibu paparkan, dan juga mudah merasa bosan. Nah, akibatnya apa? Siswa akan lebih sulit dalam memahami pelajaran matematika yang Ibu paparkan. Kemudian motivasi yang kedua yaitu motivasi eksternal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi eksternal di sini banyak sekali, sangat kompleks karena ini berkaitan di luar daripada diri siswa itu sendiri. Yang pertama itu kaitannya dengan metode pembelajaran yang Ibu gunakan. Karena kita berbicara tentang dunia pendidikan, Ibu sebagai guru berarti motivasi eksternal pertama adalah metode atau model pembelajaran yang Ibu gunakan. Nah, model atau metode yang digunakan oleh guru ini bisa sangat mempengaruhi motivasi eksternal siswa dalam belajar. Misalnya, Ibu ini lebih menggunakan dalam mengajarkan matematika lebih bersifat abstrak misalkan ya. Contoh-contoh yang Ibu gunakan lebih bersifat abstrak, tidak nyata. Tanpa adanya penjelasan sehingga siswa itu lebih mudah memahami matematika itu. Lebih sering menggunakan angka-angka mungkin, ditambah dengan banyaknya rumus, ditambah dengan rumus-rumus dan mereka harus menghafal. Jadinya siswa menganggap itu adalah sesuatu yang tidak penting untuk dipelajari. Karena alangkah lebih baiknya jika sesuatu yang abstrak itu kita sajikan dalam semi abstrak atau dalam hal yang lebih konkret. Nah, kalau di sini di sekolah dasar menurut saya sangat tidak ditekankan mengajarkan matematika dengan penyajian yang abstrak. Sebaiknya dibuat lebih konkret, minimal menggunakan alat peraga. Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi motivasi eksternal yaitu faktor tempat belajar. Nah, bisa saja ini disebabkan karena siswa itu tidak konsentrasi saat pembelajaran di kelas karena suasana kelas pada saat itu tidak mendukung untuk mereka untuk mereka lebih berkonsentrasi. Mungkin kelasnya dekat dengan kantin atau kelasnya mungkin udaranya panas dan sebagainya. Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi yaitu fungsi fisik. Nah, di situ terkait dengan fisik dari siswa itu sendiri. Misalkan mereka memang pada saat pembelajaran mereka mengantuk, ditambah lagi dengan mata pelajaran matematika yang menurut mereka sangat sulit. Nah, jadinya mereka akan sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi eksternal itu terkait dengan waktu misalkan. Nah, di sini sudah misalkan kelasnya dekat kantin, jadi kan ribut. Kemudian waktu pembelajarannya di siang hari. Nah, itu sangat tidak mendukung untuk siswa mampu berkonsentrasi penuh pada saat pembelajaran matematika. Faktor lainnya lagi itu terkait dengan kebiasaan belajar siswa. Misalkan kebiasaan belajar siswa yang kurang baik, terutama dalam memahami materi matematika itu sendiri. Kemudian ada lagi faktor emosional siswa. Jadi siswa tidak selalu dalam keadaan atau mood yang baik. Jadi emosinya itu tidak stabil untuk belajar matematika sehingga mereka sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian faktor apa lagi ya? Mungkin kaitannya dengan faktor guru ya. Kalau tadi model atau metode pembelajaran yang digunakan guru, bisa saja guru menjadi salah satu faktor penyebab mengapa motivasi siswa dalam belajar matematika itu rendah. Kenapa guru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah? Karena siswa sering merasa bosan pada saat pembelajaran berlangsung.
Siswa bosan berarti kan ibaratnya stimulus yang diberikan guru itu tidak cukup untuk meningkatkan semangat mereka atau motivasi mereka dalam belajar matematika. Nah, kalau misalkan gurunya di sini ibaratnya mempunyai kemampuan untuk menguasai kelas yang baik, dalam hal ini tidak mengajarkan sesuatu dalam metode yang dengan menggunakan metode yang monoton, tetapi lebih daripada itu sehingga siswa dapat lebih tertarik lagi. Karena kebanyakan yang saya temui di lapangan itu siswa menyukai matematika karena suka dengan gurunya. Nah, karena gurunya pada saat menjelaskan itu membuat siswa itu lebih termotivasi dalam belajar matematika. Dan satu lagi sepertinya menjadi hal yang penting yaitu faktor teman. Ya, karena siswa kan kalau di dalam kelas ya sekarang sudah luring, di dalam kelas kan itu pasti mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya sudah mengatakan bahwa matematika itu susah, matematika itu sulit, pasti mereka akan secara tidak langsung ikut merasakan atau mempertimbangkan bahwa atau bahkan menyetujui pendapat temannya bahwa matematika itu sulit. Sehingga pada saat pembelajaran matematika berlangsung mereka tidak dapat berkonsentrasi atau mudah merasa bosan. Saya kira itu faktor-faktor yang dapat saya sampaikan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa dalam matematika. Baik, terima kasih Bu. Berarti dengan demikian, yang terakhir bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam hal pembelajaran matematika ini yang paling terakhir. Bagaimana menurut tanggapan Ibu? Ya, terkait pertanyaan ketiga, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar matematika siswa? Tadi kan telah saya paparkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi rendahnya motivasi belajar matematika siswa. Berarti kalau kita mau cari jalan atau solusi agar motivasi belajar matematika siswa itu meningkat, berarti kita harus melakukan negasi atau ingkaran dari faktor-faktor tadi. Ditambah ya dengan cara mengetahui terlebih dahulu bahwa matematika itu memang sesuatu yang bersifat abstrak. Sehingga dalam mengajarkan atau menyajikan pelajaran matematika kepada siswa, sebaiknya kita itu menyajikannya dalam bentuk yang semi konkret atau konkret. Nah, kalau untuk tingkat SD itu sebaiknya kita menyajikan matematika dalam bentuk konkret atau nyata. Karena mereka sesuai dengan perkembangan usia mereka masih berada pada tahap konkret menuju semi konkret. Jadi mereka belum bisa mencerna sesuatu yang abstrak, yang bersifat abstrak maksudnya. Jadi langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan contoh konkret pada saat membelajarkan matematika. Ibu bisa menggunakan contoh-contoh yang kontekstual, yang sesuai dengan lingkungan yang di mana siswa tersebut berada. Misalkan, Ibu mau mengajarkan bentuk balok misalkan, jangan diangkat sesuatu yang berbentuk balok tetapi tidak ditemui oleh siswa di lingkungan mereka. Misalkan Ibu mau mengajarkan yang terkait balok ya, bangun ruang sisi datar balok, tetapi Ibu mengambil contoh misalkan kereta api. Nah, di daerah Papua kan tidak ada kereta api, jadi jangan gunakan contoh-contoh yang tidak kontekstual dengan lingkungan peserta didik atau lingkungan siswa. Jadi yang pertama bisa menggunakan contoh-contoh yang kontekstual dengan lingkungan di mana siswa itu berada. Atau minimal mungkin Ibu bisa menggunakan alat bantu mengajar atau alat peraga pembelajaran seperti itu. Kemudian selanjutnya dapat juga dilakukan cara lain seperti mengajak siswa belajar sambil bermain. Nah, di sini Ibu bisa menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran yang inovatif. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah banyak sekali model dan atau metode pembelajaran yang ada saat ini ya. Ibu bisa searching di internet atau membeli buku di toko buku terkait model atau metode pembelajaran inovatif, terutama dalam pembelajaran matematika. Sudah banyak disajikan atau sudah banyak sekali hasil penelitian yang mempublikasikan bahwa penggunaan model atau metode pembelajaran yang inovatif itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan tidak hanya itu,
Dengan penggunaan model atau metode pembelajaran inovatif yang tepat, itu tidak hanya dapat meningkatkan motivasi, tetapi juga dapat meningkatkan pencapaian atau hasil belajar siswa di sekolah. Jadi selain menyajikan matematika dalam hal yang konkret, sebaiknya juga ibu menggunakan model atau metode pembelajaran yang inovatif. Tidak hanya model pembelajaran tradisional, tetapi lebih daripada itu. Karena dalam model atau metode pembelajaran inovatif disajikan langkah-langkah di mana setiap langkahnya itu akan memacu minat peserta didik untuk belajar matematika. Saya rasa itu yang dapat saya tanggapi terkait pertanyaan Ibu. Semoga dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan tugas Ibu. Sukses untuk PPG-nya. Selamat siang.